Kami inilah yang baik bersentuhan langsung tentang tugas dan fungsi dakwah kepada masyarakat. Kalau anak di sini ada yang tahu untuk dakwah di sini? Di mana kantornya? Di mana? Di desa Salemba. Jadi kalau anakku pernah beli motor di daerahnya Honda, di depannya itu. Ya, di depannya Honda itu ada kantor kecil. Nah, yang ada perumahan dari depannya, yang pemilik buahnya. Nah, itu kantor urusan agama. Ya. Anak sekolah sering berurusan, tetapi biasanya mereka yang sudah kelas 3. Untuk apa itu? Kadang mau mengurus keterangan belum pernah menikah. Untuk lanjut daftar polisi, daftar tentara, atau angkatan laut, atau apa saja yang berkaitan dengan administrasi membutuhkan surat keterangan, sehingga mereka sering melakukan urusan. Kalau sini ada yang sudah kelas 12, tidak ada ya? Oh sudah, ini kelas 11 ya? 11 dan 10. Oh kelas 12-nya keluar semua. Mungkin pada saatnya nanti anakku akan berurusan dalam kantor urusan agama. Selayaknya, tetapi jangan dulu mengurus nikah. Jadi dari beberapa materi yang ingin kami sampaikan, sesungguhnya bimbingan usia sekolah ini itu banyak bersentuhan langsung tentang pembinaan, penjelasan tentang bahayanya nikah di bawah umur, atau istilahnya apa? Pernikahan dini. Kenapa dini? Saya betul. Kenapa dini? Karena semestinya belum bisa menikah sudah menikah. Tapi kalau sudah usianya menikah, menikah itu tidak masalah. Anak ada yang tahu undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan? Kenapa tidak tahu? Baru tidak tahu sudah salah. Karena tahu belum dipelajari. Kalau Anda buka Google, yang dibuka untuk undang-undang pernikahan. Tapi mestinya pelajar itu harus tahu semua tentang ini. Karena itu kebijakan, kebutuhan yang harus kita tahu. Biasanya, tapi mungkin dianggap tidak begitu penting ya. Jadi segera informasi di Indonesia itu diatur itu yang namanya menikah. Kalau pernikahannya mau resmi, yang mana itu yang resmi? Yang terdaftar di KUA, dapat buku nikah, nah itu yang resmi. Apakah ada yang menikah tidak dapat buku nikah? Ada, namanya nikah siri atau nikah di sekarang itu nikah di bawah tangan. Jadi bawah tangan dia nikah. Maksudnya dia hanya nikah di imam-imam tanpa dibawa ke kantor pusaka untuk dicatatkan. Karena semestinya pernikahan itu tercatat di kantor pusaka agama, resmi secara negara dan sah menurut hukum agama. Apakah pernikahan orang non muslim boleh dikawal? Halo, ada yang bisa jawab? Kenapa tidak bisa? Bisa. Hah? Bisa. Ya, karena harus memiliki buku. Jadi biar Kristen yang tergantung di situ. Hah? Tidak kabar di sini. Gimana itu? Ada di Indonesia kan ada beberapa agama, sudah 6 ya dia ya, termasuk terakhir Konghucu. Jadi kalau orang Buddha, Hindu, Kristen, Protestan itu menikah gimana? Gimana berbeda? Ya. Kalau Islam harus otomatis di KUA, tapi yang non Muslim gimana? Di kantor catatan kamu urus KTP mana? Apa? Yang diambil.
Apa itu capil? Dari mana nih? Dari kantor capil. Apa itu capil? Capila. Catatan sipil. Ya, kantor capil, kantor catatan sipil. Harus tahu pelajar itu harus tahu kan. Kamu bilang istilah-istilah keren. Gimana HP tak orang lobet ini? Apa itu lobet? Habis dia punya. Padahal itu kan bahasa kondom. Semuanya itu bahasa Inggris. Bahasa itu lobet itu bahasa apa? Bahasa Bugis